guys, it's me Rara and welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku nggak upload video, kayak 1 tahunan. Sebenarnya aku upload video, tapi yang kayak video-video sekolah aku, kayak video tugas gitu, tapi yang kayak video aku kayak gini tuh, itu udah kayak 1 tahun lebih kayaknya aku nggak upload. Jadi sekarang aku kepengen bikin video tips efektif untuk belajar. Jadi buat kalian yang kepengen belajar, tonton videonya sampai habis. Oke, nggak usah lama-lama. Ke yang pertama. Yang pertama itu ada membuat jadwal harian. Jadi kalian tuh kalau misalkan pagi-pagi itu harus di-plan dulu kalian itu harus mau belajar apa. Kalau bisa dari malam. Jadi kalian malam pas sebelum tidur kalian itu plan atau atur, pokoknya sistem belajar kalian gitu atur semuanya. Kalian tuh kebesokannya mau belajar apa. Nah, tips yang satu ini nih, yang pertama itu tuh membuat jadwal belajar kamu tuh lebih efektif dan efisien. Makanya kalau misalkan kalian sebelum belajar planning dan diatur sama kalian dulu, itu akan menjadi lebih efektif dan lebih produktif aja. Tapi kalau misalkan kalian gak diatur, itu akan kayak beleberan gitu tugasnya. Jadi kalian kalau misalkan udah pengen belajar itu, kalian rencanain, misal kalian yang pertama itu tugas bahasa Inggris, misalnya deadline-nya jam 9, MTK deadline-nya jam 11. Jadi kalian itu harus belajar yang paling duluan dulu, yang deadline-nya dimulai dulu. Deadline-nya yang mepet banget itu lebih duluan daripada deadline-nya yang masih lama. Nah, tujuannya itu ya agar belajar kalian itu lebih efektif dan efisien. Dan kalau misalkan kalian nggak ngelakuin hal yang pertama ini, belajar kalian itu akan kayak ribet gitu guys, berceceran. Nah, tujuannya itu agar semua hal yang kalian lakukan itu bisa dilakukan dengan baik gitu. Bisa dilakukan dengan baik dan lebih terarah dan teratur. Nih ya, misal kalian atur jadwal kalian itu jam 8 sampai jam 10 itu kalian menghafal rumus-rumus, terus jam 10 sampai jam 12 itu kalian mencatat poin-poin penting yang udah kalian belajar tadi pagi. Terus jam selanjutnya itu kalian mengerjakan soal-soal dan melatih kemampuan kalian sampai di mana kemampuan kalian itu gitu. Aku saranin dan aku pribadi kalau misalkan malam-malam itu belajarnya enggak yang kayak ribet-ribet gitu, enggak yang kayak menghafal segala macam. Sebenarnya aku juga kayak gitu, tapi kalau misalkan aku saranin itu kalau udah malam-malam itu kan otak kalian udah kayak bagian-bagian istirahat gitu ya. Jadi kalian kalau malam-malam itu cuman nonton video pembelajaran aja sambil diringkas sedikit-sedikit gitu dan dicatat poin-poin pentingnya, jangan yang kayak menghafal. Sebenarnya boleh menghafal, tapi kayak menurut aku saran pribadi, tapi kalau malam-malam itu kalian cuma nonton video aja. Yang kedua ada menentukan prioritas. Jadi ini juga penting banget, gak kalah pentingnya sama yang nomor 1. Jadi menentukan prioritas itu maksudnya kalian tuh yang lebih penting yang duluan. Jadi yang gak penting itu belakangan, yang gak penting itu diselesain kalau waktu yang penting itu udah selesai. Jadi kalian kalau misalkan mau kerjain suatu hal atau mau belajar itu kerjain yang deadline-nya paling awal dulu, atau enggak yang paling menurut kalian penting itu paling awal. Tapi kalau yang enggak penting, yang kayak hobi kalian atau minat dan bakat kalian itu dikerjain sudah kalian mengerjakan hal yang penting tadi itu. Nah, tujuan yang nomor 2 ini agar waktu kalian itu tidak sia-sia. Jadi kalau misalkan kalian mengerjakan tugas atau kalian belajar yang tidak penting duluan, sebenarnya belajar itu penting ya, maksudnya yang kayak kalau misalkan yang enggak penting itu duluan, pasti nanti yang penting itu deadline-nya akan duluan dan kalian yang penting malah enggak dikerjain, malah kalian yang dikerjain yang enggak penting doang gitu. Ngerti ya maksud aku? Nah, yang ketiga, disiplin dan konsisten. Nah, ini tuh benar-benar penting banget guys. Jadi kalian kalau misalkan mau belajar harus ada yang namanya disiplin dan konsisten. Jadi kalian kalau misalkan udah disiplin itu ya kayak percuma gitu kan. Sebelumnya aku udah bahas ini, tapi aku cuma kayak ngomong sendiri gitu, gak di depan kamera, karena aku suka sama ngomong sendiri, gak tau kenapa. Pokoknya itu kalian harus
harus konsisten. Jadi hari Senin sampai hari apa kalian belajar ini, hari selanjutnya sampai hari apa kalian belajar itu. Jadi kalian atur atau kalian planning dan kalian itu konsisten ya belajarnya. Jangan yang kayak belajarnya itu 3 hari pertama dan hari selanjutnya nggak diterusin, itu jangan, karena itu percuma. Jadi kalau menurut aku pribadi dan menurut kata orang lain juga sih, kalau misalkan belajar yang efektif itu kalian harus mengulangi agar kalian paham gitu, oke? Jadi kalian harus mengulang-ulangi gitu. Percuma banget kalau kalian menghafal suatu pelajaran atau suatu rumus kalau kalian gak ngulang-ngulangin. Jadi kalau misalkan kalian ngulangin itu, kalian akan lebih paham dan lebih ingatannya tuh lebih lama, jangka waktunya lebih lama dibandingkan dengan menghafal banyak di waktu yang singkat aja gitu. Jadi kalian lebih bagus menghafal dikit-dikit tapi disiplin dan konsisten menghafalnya daripada menghafal di waktu yang singkat dan udah di waktu itu aja gitu. Jangan kayak gitu ya guys, karena itu percuma banget. Jadi kalian tuh nggak mau kan kalau misalkan kalian udah capek-capek belajar tapi yang ada lupa gitu. Jadi kalian kuncinya harus mengulang-ulangi pembelajaran kalian tadi dan mengulang-ulangi penghafalan kalian yang sudah hafal. Pokoknya kerjain yang penting dulu. Kalau misalkan main HP atau nonton anime, nonton drakor itu belakangan, atau main game itu belakangan. Karena kalau misalkan kalian dikerjain yang nggak penting dulu, pasti yang penting bakalan kelewat. Jadi menurut aku kalian harus kerjain yang penting dulu, baru yang nggak penting itu belakangan guys. Jadi biar kalian yang penting itu nggak terlupakan dan nggak terlewati. Kalian juga bisa membuat target kalian sendiri. Misal tugas kalian deadline-nya jam 12 siang, terus kalian itu membuat target misal jam 10 aku nih udah harus selesai tugasnya, biar nanti langsung, misalkan deadline-nya itu jam 12, tapi kalian itu nggak nunggu jam 12, tapi kalian nunggu jam 10, karena jam 10 itu adalah target kalian. Jadi ada waktu untuk kalian santai-santai. Jadi kerjain yang penting dulu. Guys, ini tuh yang keempat, itu benar-benar penting banget. Dari tadi aku bilang penting dulu, tapi emang bener, yang keempat itu benar-benar penting. Kalian itu jangan menunda pekerjaan. Siapa nih yang suka menunda pekerjaan? Kalau misalkan kalian menunda pekerjaan, berarti kalian procrastinator. Gak tahu sih bacanya apa, tapi menurut aku kayak gitu. Dan nama kegiatan dari si menunda pekerjaan itu adalah prokrastinasi. Jadi menunda pekerjaan itu kayak gak boleh banget guys, karena kalau misalkan kalian menunda pekerjaan yang penting tuh akan terlewati. Jadi kalian kalau menunda pekerjaan itu kan pasti kayak lama banget gitu kan. Misal kalian kayak scroll TikTok itu nggak bisa kalau misalkan sebentar, pasti kalian lama banget. Dan kalian singkirin dulu hal-hal yang membuat kalian itu menunda pekerjaan kalian. Jadi kalian itu harus fokus sama satu tujuan, yaitu tugas kalian dan pekerjaan kalian. Kalau misalkan pekerjaan kalian itu udah beres, berarti kalian boleh main apa aja. Mau scroll TikTok boleh, nonton drakor boleh, nonton anime boleh, main game boleh, dan sebagainya. Jadi kalian itu jangan nunda pekerjaan, oke? Iya sih, aku tahu itu susah banget kalau nggak nunda pekerjaan, tapi yakin kalau misalkan kalian itu bisa nggak nunda pekerjaan gitu guys. Karena kalau misalkan kalian udah dari niat sendiri nggak nunda pekerjaan itu, kalian akan kayak rajin sendiri gitu guys. Dampaknya itu banyak banget, dampak menunda pekerjaan. Aku tadi barusan searching dampak menunda pekerjaan itu sendiri ya, yaitu yang pertama, Anda akan melewatkan banyak peluang. Jadi kalian itu akan melewati banyak peluang atau banyak waktu yang kalian buang sia-sia dengan kalian melakukan kegiatan yang tidak berfaedah, kegiatan yang tidak penting. Saat Anda menunda sesuatu, akan ada banyak peluang dan kesempatan yang dilewatkan, dan peluang tersebut sebagian besar tidak akan berulang kembali. Jadi waktu itu tuh kan nggak bisa diulang ya, waktu itu nggak akan pernah bisa diulang. Jadi maka dari itu kalian jangan menunda pekerjaan karena nggak baik guys, oke?
Dampak kedua menunda pekerjaan itu ada tidak akan bisa mencapai sasaran. Semua orang memiliki keinginan kuat untuk mengubah dan mencapai sesuatu. Jadi kalau kalian menunda pekerjaan, sesuatu yang kalian capai atau sesuatu yang kalian gapai-gapai itu gak akan bisa karena kalian menunda pekerjaan. Yang ketiga ada merusak nama baik Anda saat perkataan yang Anda ucapkan selalu berbeda dengan apa yang dilakukan. Hal ini tentu saja akan merusak reputasi yang dimiliki. Yang keempat itu kehilangan banyak waktu yang berharga. Yang kelima mempengaruhi kesehatan Anda. Dan banyak banget dampak dari si menunda pekerjaan itu sendiri. Jadi kalian jangan sesekali untuk menunda pekerjaan itu ya. Tips yang kelima itu ada cara belajar efektif di mana saja dan kapan saja. Jadi kalian bisa belajar di mana aja asalkan yang kalian suka. Misal kalian suka belajar di tempat yang sepi dan gak suka yang banyak rame-rame gitu. Kalau misalkan kalian suka belajar di tempat nongkrong, ya udah kalian belajar di tempat nongkrong. Pokoknya belajar semau kalian. Misal kalian itu belajar nggak bisa kalau misalkan nggak bersuara aja. Jadi ya udah kalian belajar bersuara aja. Ada juga orang yang belajar harus mendengarkan musik. Jadi ya udah kalian belajar dengan menggunakan musik gitu. Dan ada juga orang yang belajar itu suka sendiri kayak me time gitu. Dan ada juga orang yang sukanya belajar tuh nggak sendiri tapi berkelompok. Jadi bisa kayak berdiskusi satu sama lain. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya tinggal tanya ke teman gitu. Jadi belajar aja apapun yang kalian suka dan apapun yang kalian mau, oke? Belajar itu bukan di buku doang, belajar bisa juga di artikel atau maupun internet sebagainya. Belajar itu bisa di mana aja. Zaman sekarang ini banyak banget buku yang digital gitu, buku yang pakai handphone, pakai gadget kalian. Jadi kalau kalian mau di mana-mana belajar pakai gadget itu. Ada juga yang keenam yaitu tidur 7 sampai 8 jam sehari. Jadi kalian jangan kurang tidur dan jangan berlebihan juga tidurnya gitu. Cukup 7 sampai 8 jam selama satu hari. Karena kalau misalkan kalian kurang tidur akan mengakibatkan kalian ngantuk dan proses belajar kalian itu gak akan bisa efektif karena kalian ngantuk. Terus kalau misalkan kalian banyak tidur, maka waktu belajar kalian akan berkurang dan kalian itu akan cepat lupa sama pelajaran-pelajaran yang kalian udah pelajarin. Cukup sekian video dari aku, jangan lupa di like, subscribe, and komen ya di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk turn on notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian dan sosial media kalian. And see you guys on my next video. Bye!